Polisi menduga mungkin saja Joseph sama keluarganya ini perginya tuh buru-buru kali, makanya mereka nggak sempat ngecek rumah gitu loh. Entah mereka pergi kemana, tapi yang jelas tidak ada tanda-tanda kejahatan terjadi di rumahnya si Joseph. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan menceritakan satu kasus orang hilang, bukan orang, satu keluarga yang hilang, yang kelihatannya memang nggak masuk akal dari awal, Wak. Ada satu keluarga dari California, hidupnya nih rapi kali, ekonominya aman, hubungannya baik kali kemana-mana, nggak punya konflik besar, tapi tiba-tiba mereka lenyap tanpa satu pesan pun atau tanpa pamit. Rumahnya tuh nggak rusak, barang berharga nggak ada yang hilang, dan orang-orang terdekat pun nggak punya jawaban saat ditanya kemana mereka pergi. Yang bikin kasus ini tuh terus jadi tanda tanya besar adalah arah penyelidikannya yang berubah-ubah, Wak. Dari dugaan mereka sengaja pergi, sampai muncul petunjuk yang justru saling bertabrakan gitu. Pencarian juga berlangsung lama dan penuh dengan kebuntuan, sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian satu laporan sederhana dari tempat yang tidak terduga bikin semua asumsi awal pun runtuh. Sebenarnya apa yang terjadi sama keluarga ini? Penasaran sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah ini menimpa keluarga dari seorang pebisnis yang bernama Joseph McStay yang pada saat itu berusia 40 tahun, Wak. Joseph ini menikah dengan perempuan bernama Summer McStay, umurnya 43 tahun. Mereka memiliki dua anak laki-laki, yang pertama bernama Jayani berusia 4 tahun dan Joseph Junior berusia 3 tahun. Keluarga kecil mereka ini tinggal di sebuah rumah di kawasan Fallbrook, California. Bisa dibilang kehidupan mereka ini berkecukupan, Wak. Joseph ini menjalankan bisnis perusahaan pembuatan air mancur dekoratif yang bernama Earth Inspired Product, di mana pada waktu itu bisnis si Joseph ini memang cukup berkembang dan menghasilkan omset yang lumayan besar. Meski juga belakangan katanya sempat muncul beberapa masalah keuangan, tapi bisa teratasi sama si Joseph. Sementara sang istri si Summer ini bekerja sebagai agen real estate berlisensi dengan gaji yang cukup tinggi. Selain itu, Joseph sama keluarganya juga hidup harmonis, Wak. Joseph ini menjadi figur ayah yang sangat bertanggung jawab, sementara Summer menjadi figur ibu yang penuh kasih sayang. Mereka berdua ini selalu mencurahkan banyak sekali waktu mereka untuk mendidik dan juga membesarkan anak-anak mereka. Kalau waktu weekend nih, Wak, ya, Joseph ini selalu ngeluangin waktunya untuk bisa family time. Mereka bisa nonton film bareng di rumah, sesekali juga jalan-jalan keluar atau main di halaman belakang rumah ya sama dua anjing mereka. Mereka berpelihara anjing, Wak, ada 2 ekor. Selain dekat sama keluarga inti, Joseph sama istrinya ini juga selalu menjaga hubungan baik sama keluarga besar dan juga kerabat mereka, Wak. Kalau lagi libur panjang atau ada hari-hari perayaan ya, dua keluarga besar mereka ini pasti selalu ngumpul bareng di rumah atau juga di restoran untuk makan bareng sambil cerita-cerita aja. Dan di hari-hari biasa mereka ini juga selalu rutin berkomunikasi lewat telepon. Pokoknya keluarga si Joseph ini gambaran keluarga cemara kali lah, Wak. Nggak pernah punya masalah gitu dan hidupnya bahagia-bahagia aja. Tapi sayangnya pada suatu hari di bulan Februari 2010, keluarga kecil Joseph ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak, Wak. Gimana ceritanya, baru kita masuk. Nah jadi, Wak, seperti yang sudah aku bilang tadi, Joseph ini kan rutin sekali komunikasi sama keluarga besarnya lewat telepon ya kan. Nah salah satu orang yang paling sering nelpon si Joseph ini adalah adik laki-lakinya, namanya Michael. Michael ini selalu nelpon abangnya sekedar untuk nanya kabar atau kadang juga ngobrolin masalah kerjaan. Nah suatu hari di tanggal 4 Februari 2010, Michael ini nelpon abangnya si Joseph. Tapi entah kenapa di hari itu nggak diangkat sama si Joseph, Wak. Di chat juga nggak dibales. Michael juga udah coba-nyoba nelpon si Summer, istri Joseph, kakak iparnya kan, nggak diangkat juga. Awalnya Michael mikir, oh ini mungkin mereka berdua memang sama-sama lagi sibuk kali ya gitu kan. Tapi sampai beberapa hari ke depan, Joseph sama istrinya ini masih nggak bisa juga dihubungi. Nah khawatir terjadi sesuatu, Wak, Michael pun mutusin untuk datang langsung ke rumahnya si Joseph yang ada di Fallbrook tadi pada tanggal 13 Februari 2010. Begitu nyampe di sana, rupanya rumahnya dikunci. Dipanggil-panggil dari luar kan, bang, kak, gitu, nggak ada yang keluar dari dalam, nggak ada juga yang nyaut dari dalam. Dan mobil Isuzu Trooper mereka punya si Joseph ini juga yang biasanya terparkir di depan rumah nggak ada, Wak. Nah awalnya si Michael ini mikir mungkin aja abang aku sama keluarganya lagi bepergian. Tapi anehnya waktu dicek lebih teliti, Wak, jendela belakang rumahnya si Joseph ini masih terbuka lebar. Di situ Michael mulai agak curiga, ini ada yang nggak beres ini, jangan-jangan ya kan. Soalnya nggak mungkin kalau misalnya si Joseph ini pergi jendela rumahnya nggak ditutup
tutup, ya kan? Apalagi pergi berhari-hari, kan dari tanggal 4 terakhir nggak bisa dihubungi, Wak. Akhirnya Michael pun ngecek lah masuk ke dalam rumah itu lewat jendela yang kebuka tadi. Nah pas sudah masuk ke dalam rumah, Wak, ternyata memang nggak ada orang dalam rumah tuh. Dan kondisi rumahnya juga normal-normal aja, nggak ada tanda-tanda perampokan, nggak ada tanda-tanda kekerasan. Cuman di situ, Wak, Michael ini notice ada beberapa hal yang aneh. Pertama, ada 2 mangkok popcorn di sofa yang isinya udah setengah dimakan. Oke. Terus kedua, ada sepaket telur di meja yang baru saja di unboxing tapi nggak dimasukin ke dalam kulkas. Terus ketiga, ada sendal dan mainan anak-anak yang berserakan di lantai, ini macam baru aja dimainin. Dan yang terakhir, 2 anjing Joseph ditinggalin di sana tanpa disediain makan dan minum. Dan anjingnya itu waktu di tanggal 13 itu udah kelihatan lemas kali, Wak. Kelihatan kali udah kayak udah berhari-hari nggak dikasih makan tuh loh. Temuan 4 hal ini bikin si Michael langsung cemas, soalnya Michael ini tahu betul tabiat dari abangnya si Joseph sama istrinya. Mereka nggak mungkin ninggalin rumah dalam keadaan ada sisa makanan di kursi atau di meja juga, dan nggak ngasih persediaan makanan untuk anjing mereka. Itu nggak mungkin. Ditambah lagi Michael ini juga dapat kabar dari perusahaan, dari kantornya si Joseph, kalau si Joseph, Pak, udah nggak masuk dari tanggal 4 Februari. Di titik itulah Michael langsung ngelapor hal ini ke kepolisian setempat. Tapi sayangnya waktu polisi dapat laporan itu, mereka nggak langsung meriksa rumahnya si Joseph, Wak. Mereka malah bilang, udah Pak, coba ditunggu dulu aja. Bisa jadi aja mereka cuma lagi liburan bentar lagi juga pulang gitu. Ditunggulah sama si Michael kan, Wak, sampai tanggal 19 Februari 2010. Joseph sama keluarga yang nggak balik-balik. Di telepon juga masih nggak bisa semuanya. Semua keluarga besarnya mereka ini juga nggak ada yang tahu Joseph ini pergi kemana. Barulah di situ polisi mulai memeriksa rumahnya si Joseph ini, Wak. Cuma sama seperti si Michael, polisi juga nggak nemuin tanda-tanda mencurigakan apapun di sana gitu loh. Pun nggak ada barang-barang berharga yang hilang. Nah kalau dilihat dari jendela rumah yang nggak ketutup, terus sisa popcorn di sofa, paket telur yang ada di meja, dan anjing yang nggak dikasih makan, Wak, polisi menduga mungkin saja Joseph sama keluarganya ini perginya tuh buru-buru kali, makanya mereka nggak sempat ngecek rumah gitu loh. Entah mereka pergi kemana, tapi yang jelas tidak ada tanda-tanda kejahatan terjadi di rumahnya si Joseph. Meskipun begitu, Michael tetap bilang sama polisi, Bapak, tolong Pak, tolong bantu cari keluarga abang saya. Saya yakin ini pasti terjadi sesuatu sama mereka, Pak. Udah 2 minggu ini loh, Pak, mereka nggak bisa dihubungin. Mereka nggak biasa kayak gitu, Pak. Tolong ya, Pak, ya, gitu kan. Akhirnya hari itu juga polisi pun mengerahkan beberapa tim untuk mencari Joseph sama keluarganya, Wak. Di hari pertama pencarian, Wak, polisi mulai menyebarkan poster orang hilang yang isinya biodata, foto keluarganya si Joseph, dan juga ciri-ciri mobil Isuzu Trooper yang memang mereka kendarai. Nah info itu lalu disebarlah ini ke tempat-tempat umum sama di internet juga. Dan gak cuma itu aja, Wak, polisi ini juga mewawancarai teman-teman, tetangga, karyawan kantor, dan juga kerabatnya Joseph untuk menggali informasi lebih lanjut, ya kan. Tapi sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang tahu di mana keberadaan Joseph, Wak. Nggak ada. Tidak berhenti di situ lagi, polisi pun juga menyusuri area di sekitaran Fallbrook tadi ke San Diego juga hingga ke perbatasan California. Dicek sama polisi semua, tapi hasilnya masih juga nihil. Sampai suatu hari ada pihak pengelola mall di San Isidro, San Diego, dekat perbatasan Meksiko, Wak. Si pegawai ini lapor ke polisi setelah dia baca brosur orang hilang dengan ciri-ciri mobil Isuzu Trooper tadi, ya kan. Nah si pengelola mall ini bilang, Pak, tanggal 8 Februari kemarin saya sempat ngelihat ada mobil Isuzu Trooper, Pak, di parkiran mall ini. Tapi saya nggak tahu siapa pengemudinya. Mungkin aja itu mobilnya Pak Joseph, Pak, kata si pengelola. Nah datanglah polisi sana kan, diperiksa sama polisi, ternyata betulan, Wak, masih ada mobil itu di sana, dan itu betulan mobilnya si Joseph. Nah petugas keamanan di sana bilang kalau mobil itu udah ada di parkiran dari jam setengah 6 sore sampai jam 11 malam di tanggal 8 Februari 2010. Dia nengoknya di jam itu. Dan karena mobil ini nggak ada yang ngambil, akhirnya dari pihak mall memutuskan untuk mobilnya harus diderek keluar. Bahkan waktu tahu mobilnya si Joseph ini ada di mall dekat perbatasan Meksiko, Wak, polisi langsung menduga mungkin saja Joseph sama keluarganya masih ada di sekitaran sana, atau bahkan mungkin mereka pergi ke arah
Meksiko, karena kan itu dekat perbatasan Meksiko kan, Wak. Saat itu juga polisi langsung datang ke area perbatasan California, Meksiko dan mengecek rekaman CCTV yang ada di sana. Disitulah polisi menemukan ada rekaman yang memperlihatkan satu keluarga. Ada ayah, ibu, sama 2 anak laki-laki yang melintasi perbatasan ke arah Meksiko. Mereka bawa ransel besar, macam mau pergi liburan kayak gitu. Kelihatan gitu. Tapi sayangnya rekaman itu buram kali dan wajahnya juga nggak kelihatan jelas. Cuma kalau dilihat dari ciri-ciri fisik dan juga jumlah anggota keluarganya, Wak, polisi menduga itu adalah Joseph sama anak istrinya gitu. Dan dugaan ini juga dikuatkan lagi sama temuan di komputernya si Joseph, di mana, Wak, polisi menemukan ada histori pencarian internet Joseph sebelum menghilang yang isinya tentang cara bepergian ke Meksiko dan dokumen apa saja yang diperlukan anak-anak untuk pergi ke sana. Ada histori itu. Nah, dari 2 temuan ini, which is CCTV yang diduga adalah Joseph sama keluarganya dan histori internetnya si Joseph, Wak, polisi menduga kalau Joseph sama keluarganya memang mau pergi liburan ke Meksiko atau bahkan mau tinggal di sana sementara waktu. Kelihatan kan dari bukti-bukti itu kan. Nah, kepolisian California pun bekerja sama juga, Wak, sama kepolisian Meksiko untuk memastikan, untuk mencari informasi soal si Joseph sama keluarga di sana. Coba carilah gitu kan. Coba sayangnya selama beberapa bulan mereka tidak menemukan info apa-apa, Wak. Udah berbulan-bulan loh, Wak, ya. Tidak ada laporan resmi yang masuk. Dan di saat yang sama juga pihak keluarga besar Joseph sama Summer malah ngebantah dugaan yang bilang kalau Joseph ini pergi ke Meksiko, Wak. Bahkan adik perempuannya si Summer nih, yang istrinya ini bilang ke polisi, "Pak, nggak mungkin kakak saya pergi ke luar negeri, Pak. Paspor dia ada kadaluarsa. Dan setahu saya juga paspornya belum diperbarui loh, Pak. Belum diperpanjang gitu loh." Nah, selain masalah paspor, diketahui juga kalau Joseph ini punya uang 100.000 USD, Wak. Di tahun itu ya, sekitar 2,5 miliar lah kalau di sekarang. Di rekening pribadinya. Yang dari sebelum tanggal 4 Februari 2010, which is sebelum mereka menghilang, sampai saat pencarian ini berlangsung, tidak ada satupun riwayat penarikan atau transaksi dari rekening itu. Nggak ada. Masih full segitu rekeningnya. Padahal di tahun 2010, Wak, bepergian lintas negara itu masih sangat bergantung sama uang cash, uang tunai. Kartu debit internasional belum segampang sekarang. Dan di banyak tempat juga, terutama di luar kota besar nih, Wak, ya, transaksi masih wajib cash. Artinya secara logika, kalau misalnya mereka pergi jauh nih, pasti ada biaya besar yang harus dikeluarkan kan, Wak. Tapi ini nggak ada. Uang di rekeningnya Joseph masih utuh 2,5 miliar tadi tuh. Ditambah lagi Michael, adik si Joseph tadi tuh, Wak, ya, juga nambahin, "Pak, kalaupun memang abang saya mau liburan atau dia mau pergi sementara waktu, Pak, ya, dia nggak mungkin mau pilih pergi ke Meksiko. Bapak tahu sendiri kan, di sana beresiko kali, kartel narkoboy banyak di sana, nggak aman buat berlibur, apalagi anak-anak mereka juga masih kecil. Mereka juga nggak ngabarin kami loh, Pak, keluarga yang dekat kali sama mereka, nggak ada sama sekali. Kalaupun mereka betulan pergi ke sana, itu pasti ada sesuatu yang nggak beres, Pak. Tolonglah, Pak, selidiki lebih lanjut lagi, Pak. Cari abang saya sampai ketemu," gitu kan. Tapi sayangnya setelah pencarian itu dilakukan berkali-kali, Wak, tetap saja pencariannya tidak membuahkan hasil. Bahkan pada saat itu mulai banyak ini teori yang berkembang di masyarakat, mulai dari dugaan si keluarga ini memang sengaja kabur ke Meksiko karena suatu masalah, mereka katanya juga diculik, sampai ada yang menduga mereka ini diserang sama kartel narkoboy waktu pergi ke Meksiko dan dihabisi nyawanya di sana. Tapi dari teori-teori itu, Wak, tidak ada satupun yang bisa dibuktikan sampai 3 tahun kemudian. 3 tahun nih, Wak, ya. Barulah setitik harapan itu datang pada saat seseorang melaporkan temuan tidak terduga di sebuah gurun pasir yang ada di California. Bukan di Meksiko, di California. Masuk. Jadi, Wak, di tanggal 11 November 2013, 3 tahun setelah Joseph sama keluarga ini menghilang, Wak, ada seorang pengendara motor, sebut aja lah namanya si Alex nih, Wak, ya. Alex ini nemuin sesuatu yang mencurigakan di gurun Mojave. Ini gurun pasir yang lokasinya di sekitar Victorville, California, Wak, sekitar 200 km dari Meksiko. Nah, waktu itu Alex ini lagi menjelajahi area gurun naik motor itu, macam touring sendirian gitulah dia. Nah, pas sampai di area terpencil di gurun Mojave ini, dari kejauhan Alex ini ngelihat macam ada kerangka tulang belulang. Awalnya Alex pikir, itu kerangka hewan itu pasti ya kan. Tapi waktu dideketin, wah, rupanya kerangka manusia. Kerangka itu setengah dikubur, Wak. Dan setengahnya lagi muncul juga di permukaan. Dan di dekat kerangka itu ada satu gundukan pasir lagi yang diduga itu tuh macam kuburan gitu loh, tempat ngubur mayat. Shock lah si Alex di situ. Dia langsung nelpon polisi ya kan. Gak lama polisi datanglah ke sana. Mereka galilah 2 gundukan pasir itu yang rupanya gak terlalu dalam. Dan ternyata di situ polisi menemukan ada 4 kerangka manusia yang terdiri atas 2 kerangka manusia dewasa
dan 2 kerangka anak-anak. Dan gak jauh dari lokasi penemuan kerangka itu, mereka juga menemukan palu godam yang udah bekarat, beratnya 3 pon, sekitar 1,36 kilo. Yang diduga si palu godam ini berkaitan sama si penemuan kerangka itu tadi. Dari temuan itu, polisi langsung menduga 4 kerangka ini pasti kerangka korban pembunuhan ya kan. Ya setelah diotopsi lebih lanjut, ternyata diketahui mereka 4 kerangka ini betulan keluarganya Joseph. Joseph, Summer, dan 2 anaknya, Gianni sama si Joseph Junior. 4 ketemu udah jadi kerangka semuanya. Dan dari hasil pemeriksaan forensik, diketahui kalau penyebab kematian mereka berempat memang betul diakibatkan sama pukulan benda tumpul yang diduga itulah dari palu godam bekarat tadi tuh yang ditemukan dekat lokasi penemuan kerangka tadi. Dalam waktu singkat, berita penemuan tulang belulang keluarga Joseph ini pun langsung heboh di California, Just off of 15 north of Victorville. Yeah, really a sad day for family members of the mixed. Soalnya kan selama ini banyak yang ngira Joseph sama keluarga pergi kemana? Ke Meksiko kan. Bahkan ada juga laporan dari warga Meksiko di sana yang bilang mereka sempat ngeliat keluarga Joseph masih hidup di Meksiko. Tapi ternyata Joseph sekeluarga malah tewas terbunuh di gurun terpencil di California, tempat tinggal mereka. Kerabat dan keluarga besar Joseph dan Summer juga nggak kalah shock. Mereka betul-betul marah, mereka betul-betul terpukul kali. Anggota keluarga yang begitu mereka sayangi, yang selalu berbuat baik sama siapa aja, tiba-tiba ditemukan dalam kondisi tinggal tulang belulang di gurun pasir pula. Di situ Michael, sang adik ini langsung bilang ke polisi, "Pak, tolong kau usut tuntas kasus ini, Pak. Cari pelakunya sampai dapat," gitu kan. Akhirnya polisi pun langsung mengerahkan lagi lebih banyak tim untuk bisa menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Mereka harus cari ini siapa pelakunya. Dia jelas mereka dibunuh kan, bukan orang hilang lagi. Nah, untuk penyelidikan selanjutnya ini, polisi kembali menggeledah rumahnya Joseph untuk mencari petunjuk yang bisa mengarah ke pelaku. Riwayat email di komputernya siapa dicek, dan setiap sudut rumah disisir lebih detail lagi untuk mencari barang-barang yang mencurigakan. Tapi setelah berjam-jam rumah itu diotak-atik lah gitu kan, dicari-cari, mereka sama sekali tidak menemukan bukti apapun. Penelusuran pun berlanjut ke orang-orang terakhir yang sempat berhubungan sama Joseph dan si Summer, dicari. Polisi waktu itu mewawancarai orang-orang terdekat yang mereka berharap mungkin ada celah kecil lah kan yang bisa jadi petunjuk. Tapi hasilnya juga sama-sama buntu, nggak ada arah yang bisa mereka pegang nih loh. Sampai di satu titik polisi pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama operator seluler setempat untuk mengecek riwayat panggilan terakhir di HP-nya si Joseph sama si Summer. Karena HP mereka berdua nih hilang, nggak ada di rumah, pun juga nggak ditemukan di TKP ataupun di mobilnya si Joseph. Akhirnya kerja sama ya kan. Nah, sama si operator seluler ini diceklah riwayat panggilan teleponnya si Joseph sama si Summer. Dan rupanya orang terakhir yang dihubungi sama si Joseph itu adalah kawan dekat sekaligus juga orang kepercayaan si Joseph di kantor, namanya Charles Merritt. Ya, usianya 45 tahun waktu itu. Panggilan ke Charles ini tercatat terjadi di tanggal 4 Februari 2010. Hari di mana Joseph sekeluarganya tiba-tiba menghilang. Oke, nah dari situ akhirnya polisi pun manggil lah si Charles ini untuk ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi nanya, "Betul nggak tanggal 4 Februari 2010 itu kamu ditelepon sama si Joseph?" Katanya, "Iya Pak, betul." "Kalian bahas apa?" Waktu itu Pak Joseph ngajak ketemuan mau bahas urusan bisnis, Pak. Jadi sorenya kami ketemuan di dekat-dekat sini aja, Pak. "Oke, abis itu kalian kemana lagi?" "Kalau saya langsung pulang, Pak." Pak Joseph bilangnya dia mau pulang sih. "Tapi kamu tahu kalau Joseph bilang?" "Tahu lah, Pak." Kaget juga saya waktu itu, soalnya kan sorenya kami masih ketemuan, tapi besoknya tiba-tiba Pak Joseph udah nggak masuk kantor, berhari-hari pula. Dan sekarang saya malah dapat kabar Pak Joseph udah nggak ada, kata gitu. Nah, waktu bilang itu, ekspresinya si Charles ini kelihatan sedih kali memang, macam betul-betul ngerasa kehilangan lah kayak gitu. Dan selama proses interogasi pun Charles ini kooperatif, waktu diminta ikut tes poligraf, ikut dia tes deteksi kebohongan itu. Dan Charles ini juga lulus dari tes poligraf. Ditambah waktu itu si Patrick, bapaknya si Joseph ini, bapaknya korban juga bilang, "Charles ini dekat kali sama anak saya, Pak. Dia tuh orang kepercayaan si Joseph. Saya yakin si Charles ini nggak terlibat, Pak." Dapat dukungan dari bapak korban. Akhirnya karena minimnya bukti yang mengaitkan kematian keluarga si Joseph ini sama si Charles pun dibebaskan, dan polisi kembali fokus mencari pelaku lainnya. Nah, di saat polisi mencoba mencari pelaku yang lain, seorang kenalannya si Charles tiba-tiba bikin laporan ke reporter di San Diego. Si orang ini bilang, "Pak, harusnya kalian polisi nyelidikin Charles lebih lanjut, Pak. Dia itu punya riwayat kriminal loh, Pak."
Bisa jadi dia ini memang pelakunya. Dan keterangan itu juga sejalan sama catatan negara bagian California yang memang mengatakan kalau si Charles ini punya beberapa catatan kriminal, Wak. Di antaranya apa? Charles pernah ketahuan nyuri dan nerima barang curian di berbagai tempat. Bahkan juga di tahun 2001, Wak, Charles ini pernah dipenjara loh. Gara-gara apa? Nyuri juga. Nyuri peralatan las dan bor dari perusahaan San Gabriel yang besar, Wak. Ini kalau di total tuh kerugian yang udah dia curi itu 32.000 USD, 540 juta dolar. 540 juta rupiah kalau di tahun sekarang. Nyuri. Nah, laporan ini tentunya juga sampai ke telinganya polisi ya kan. Jadi polisi di sini diam-diam nyelidiki si Charles lagi. Mereka berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan dugaan kalau si Charles ini memang betulan terlibat. Cari lagi. Nah, karena riwayat kriminal si Charles ini berkaitan sama motif finansial, polisi akhirnya mengaitkan si Charles sama bisnisnya Joseph. Kenapa? Karena Charles ini kan salah satu pegawai di sana kan, orang kepercayaan si Joseph pula. Jadi, polisi berusaha mencari tahu apakah ada indikasi si Charles manfaatin bisnis ini untuk kepentingan pribadi apa enggak gitu kan. Dan ternyata waktu perusahaannya si Joseph ini diperiksa, ada catatan keuangan yang menunjukkan kalau Charles ini pernah ngambil uang sebanyak 21.000 dolar dari rekening perusahaannya si Joseph. Nah, polisi menduga uang itu dipakai untuk keperluan pribadi. Ya, nggak cuma itu aja, Wak. Charles ini juga terbukti sudah beberapa kali memalsukan cek atas nama Joseph. Dan itu semua dia lakukan setelah si Joseph ini menghilang. Dari situlah dugaan polisi ke Charles pun makin menguat, Pak. Wak, polisi kembali lagi menginterogasi si Joseph di tahun 2014. Polisi nanya di situ, kau betulan cuman ketemuan sama si Joseph tanggal 4 Februari aja? Abis itu kalian udah gak ketemu lagi? Iya, Pak, betulan. Buat apa saya bohong? Kemarin kan juga saya udah tes poligraf, kebuktikan, Pak, saya gak bohong. Oke. Terus kenapa nih kamu ngambil uang dari perusahaan? Buat apa uang itu? Kata si polisi sambil nunjukin si bukti catatan keuangan dari perusahaan si Joseph ya kan, Wak, ditegoin. Nah, pas ngelihat itu, Charles udah agak terbata-bata. Oh, kalau ini, Pak, saya sebelumnya tuh memang udah tektokan sama Pak Joseph. Uang itu diambil untuk biaya bisnis di luar, Pak. Nggak langsung percaya lah polisi dengar itu. Orang dari si Joseph hilang aja, beberapa proyek internal di perusahaan dia aja jadi ke stop ya kan. Orang si Joseph yang nggak ada, nggak jalan lah itu proyek dalam negeri. Apalagi ngulusin bisnis di luar. Di situ polisi langsung minta izin si Charles untuk memeriksa HP-nya. Dicek, saya minta HP kamu. Dan selama pemeriksaan itu, Wak, Charles ditahan. Nah, selain itu polisi ini juga minta Charles untuk ikut tes DNA untuk ngebuktiin ada DNA dia nggak di TKP gitu ya kan. Dan setelah hasilnya keluar, disinilah semua kebenaran itu terungkap, Wak, akhirnya. Nah, setelah polisi memeriksa riwayat sinyal HP-nya si Charles di hari-hari Joseph itu menghilang, Wak, rupanya sinyal HP itu terdeteksi pernah berada di sekitaran gurun Mojave, tempat Joseph sama keluarganya dikubur. Di tanggal berapa? 6 Februari 2010, 2 hari setelah Joseph menghilang, terdeteksi sinyalnya dari situ. Dan pas hasil tes DNA itu keluar, tim forensik juga mengumumkan kalau DNA-nya si Charles ini ditemukan juga di mobilnya si Joseph. Akhirnya dari bukti-bukti itu di tanggal 5 November 2014 polisi pun akhirnya secara resmi menangkap Charles dan menetapkan dia sebagai tersangka atas kasus penghilangan nyawa keluarga si Joseph. Ketangkap deh. Charles pun langsung menjalani persidangan awal di tanggal 7 November 2014. Tapi di sidang itu Charles tetap kekeh bilang, saya nggak terlibat, saya nggak bersalah, saya nggak mungkin nyelakain Pak Joseph. Sinyal HP saya yang ada di gurun itu nyonya cuma gegara, memang waktu itu saya lagi jalan-jalan ke sana, Pak. Terus soal DNA saya di mobil, Pak Joseph tuh memang pernah minta saya bawa mobil itu, Pak. Jadi wajar aja lah DNA saya ada di sana. Saya loh dekat sama dia. Dan soal cek palsu itu nggak betul, Pak. Itu fitnah, Pak. Pengelakan Charles ini, Wak, juga didukung sama pengacara pembelanya. Pengacara juga bilang nggak ada bukti langsung yang mengaitkan kematian Joseph sama Charles, Pak. Semua bukti itu cuma masih spekulatif aja. Tolonglah ditinjau ulang gitu sama si pengacara. Nah, pengelakan inilah yang bikin persidangan itu juga jadi berlarut-larut, Wak. Bahkan juga sempat mandek waktu itu gegara Charles ini mengajukan banyak kali mosi prasidang dan juga beberapa kali ganti pengacara. Tapi untungnya sidang utama akhirnya dilanjutkan di tanggal 7 Januari 2019 dan di sidang itu jaksa menunjukkan semua bukti-bukti mulai dari hasil otopsi korban, palu godam bekarat, hasil tes DNA-nya si Charles, riwayat sinyal HP-nya si Charles sampai dokumen keuangan perusahaan si Joseph ya kan ditampilkan. Terus jaksa juga mencoba menguraikan kronologi berdasarkan analisis bukti-bukti itu. Jadi menurut paparan jaksa, Joseph sama
keluarganya ini udah dihabisi nyawanya sama Charles dengan cara dipukuli berkali-kali pakai benda tumpul. Jaksa menduga si benda itulah tadi palu godam bekarat itu yang 3 pon tadi itu. Habis dihilangkan nyawanya, Charles ini ngebawa mereka pakai mobil si Joseph ke gurun Mojave itu. Dan karena buru-buru takut ketahuan, karena dia sendirian juga, Charles pun cuma nguburin jasad mereka di tempat dangkal aja. Makanya waktu ditemuin juga salah satu kerangka mereka mencuat ke permukaan ya kan. Nah setelah nguburin jasadnya si Joseph sekeluarga, Charles pun ngebawa mobil si Joseph. Terus untuk mengelabui para penyidik, mobil itu pun diparkir di mall dekat perbatasan Meksiko. Supaya apa? Supaya kesannya Joseph sama keluarganya ini mau pergi ke Meksiko. Sempat berhasil trik ini ya kan. Dan untuk motifnya sendiri Wak, jaksa menduga Charles ini ngehilangin nyawanya si Joseph dan keluarganya karena itulah tadi alasan finansial, dimana Charles ini pengen menguasai hartanya si Joseph untuk kepentingan pribadi dia. Tapi di situ tetap lagi Charles masih terus menyangkal Wak, dia kekeh bilang bukan aku pelakunya. Tapi karena bukti-buktinya lebih kuat, Charles pun akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus penghilangan nyawa 4 orang ini dan dijatuhi vonis hukuman mati tanggal 21 Januari 2020. Gitu ceritanya. Oke Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa keluarganya Joseph, yang ternyata pelakunya adalah orang terdekatnya sendiri, which is orang kepercayaan yang selama ini udah dianggap sebagai sahabat bahkan keluarganya ya kan. Saking dekatnya Wak, sampai-sampai keluarga si Joseph ini kan juga percaya kali kalau pasti bukan Joseph ini pelakunya. Sempat dibelain kan sama bapak si Joseph, tapi sepandai apapun dia menutupi kejahatannya Wak, akhirnya terungkap juga. Semoga dari kisah ini kita jadi makin berhati-hati lagi Wak ya. Jangan pernah serakah dan selalu bersyukur sama setiap hal yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jauhkan kita dari hal-hal buruk lainnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.